maksudnya begini ya, saya setuju apa yang disampaikan Kak Sil ya. Jadi jangan sampai semuanya itu dilempar ke pengacara PH-nya Peggy. Karena ini jadi bumerang juga loh. Ketika Peggy tidak mau melakukan apa-apa lagi, ya udah bikin pernyataan tertulis. Begitu ya Kak Sil ya. Itu saya lebih setuju. Jadi ya udah berarti dia sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi. Iya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai begini. Yang tadinya Peggy itu dipuja-puja, dipuji-puji, ya sekarang akhirnya dihujat-hujat gitu, dan itu dampak negatif buat PH Peggy itu sendiri. Nah, kami sangat menghargai perjuangan Bang Deddy sama rekan-rekan semuanya, sangat menghargai. Nah, jangan sampai terjadi ini gitu. Tapi it's okay lah, apapun itu ya. Kita cuman gini aja Bang Gol. Kita kan sudah menyuarakan udah berapa hari nih? Udah 3 hari Bang Ded. Itu hari ketiga ini. Hari ketiga. Hari keempat ini. Hari keempat ini. Berarti kita kalau memang 4 hari lagi pada saat persidangan PK itu tidak menyuarakan juga, kita bikin bombastik nanti dari titik saya ya. belum. Pasti Peggy nggak bisa begitu, nggak bisa ngelaporin. Jadi begini Bang Koko, ya kan? Peggy Setiawan bukan untuk menyuarakan aja, ya. Bahwa dukungannya itulah ngomong dua patah dukungan untuk itu terpidana gitu kan. Jadi ya, ini bantu doa lah Bang Koko, bantu doa lah Bang. Jadi begini Bang Koko, mohon izin ya, ini kalau salah saya mohon dikoreksi. Peggy Setiawan kan sudah membuat kontrak dari endorse ya, endorse 1, endorse 2 itu ada perjanjian khusus yang dibuat oleh Peggy Setiawan dan pihak kedua dari endorse itu ya. Nah, inilah yang dijaga oleh Peggy Setiawan agar jangan sampai putus kontraknya dari endorse itu. Kalau Peggy Setiawan melaporkan AEP, nah nanti dengan tidak menutup kemungkinan putus dengan endorse itu. Nah, makanya dibikin bola liar sampai endorse ini selesai gitu, karena dia sudah menerima fee. Nah, fee itu sudah diatur oleh Rumah Makan Padang. Mendingan fee-nya kasihkan ke saya ya. Mendingan fee-nya kasihkan ke saya, endorse-nya. Enggak, saya menghargai Bang Deddy. Ini masalah. Izin bicara. Jadi gini Bang, saya tahu bahwa Peggy ini orang kampung yang bicaranya saja masih belepotan. Tapi kan ini yang saya bicara suara netizen ya. Mereka hanya ingin kejelasan. Coba mungkin dari pihak Bang Deddy dan teman-teman bisa merekam si Peggy. Ini bukan permintaan saya loh Bang, atas dasar percakapan ini ya, merekam pernyataan Peggy bahwa saya orang kampung, saya nggak tahu apa-apa, saya ikut aja begini. Jadi puas teman-teman gitu loh Bang Deddy. Benar nggak teman-teman? Kasil, maaf ini kalau memang itu rekaman nanti jadi bukti, nah tambah terkenal lah, rugi gua. Udah di endorse kok gua. 70 ribu orang loh yang nonton. Udah di endorse, rugi lah. 500 juta loh Bang Koko. Iya, maksudnya ayo bergabung, kita rangkul semua jadi satu kesatuan. Jadi ada kekuatan dari pihaknya Peggy, fan Peggy, mengarahnya bukan hai gitu loh, harapan saya gitu. Tapi ada kata-kata yang memang, ayo teman-teman semua yang di bawah, yuk kita saat ini bentar lagi mau ada PK nih dari teman-teman kita, dukung yuk. Dan dilihatnya juga gak asik banget itu. Ini aja, kita dukung aja PK-nya 7 terpidana, mudah-mudahan dikabul dengan harapan seperti tadi yang saya katakan, harapan kedua dari netizen itu untuk memberi efek jerah itu dapat diberikan oleh 7 terpidana. Itu aja lah, biar cepat. Jadi biar nggak ada lagi nih salah tangkap kayak gitu, nggak ada lagi kalau ada efek jerah kan minimalnya. Masa sih gue ngomongnya gini, nanti kan gak enak kalau direkam ya kan. Tolong sekata-kata jangan ikuti kayak peristiwanya Peggy yang tidak tahu diri gitu.
Ya nggak bagus juga kayak gitu, Bang. Saya berharap merangkul gitu loh, merangkul. Jadi jangan ada perdebatan dan jangan ada apa ya? Ada jadi memang kita menyuarakan Peggy dan dengan positif, jangan sampai kita menyuarakan Peggy serempak dengan negatif gitu loh. Itu kan jatuh, endorse-nya hilang semua kan repot. Gitu. Ya, memang diulur-ulur waktu supaya selesai. Udah selesai kan, Pak? Endorse-nya selama masih ada, masih berjalan itu yang ditunjuk PH-PH-nya itu oleh Peggy tuh masih tetap ngerangkul Peggy udah hidupin bola liar. Enggak, teman-teman kan tahu gimana TV nasional di kita goyang itu sampai kena sampai hostnya itu, sampai diomongin di TV nasional kena bully. Kayak gimana rasanya tuh? Bahkan di TV belum ada acaranya pun di Komal sudah dibahas ya Bang Koko. Iya. Sudah dibahas. Bang Deddy itu Bang Herwanto udah selesai itu bikin kopinya. Oke, Bang Herwanto, assalamualaikum warahmatullahi. Bang Herwanto, selamat malam menjelang pagi ini. Selamat pagi. Oh ya sih ya, lewat 13 baru Bang Herwanto. Iya. Tahu aja Ya, Bang ya. Nay, kopinya udah jadi. Saluran air lancar kan? Alhamdulillah lancar, gak ada yang mampet. Ya udah. Oke, bisa menanggapin dengan obrolan kami ini. Mungkin dari tadi sudah nyimak. Iya. Karena ini unek-unek netizen loh, harapan gitu. Jadi kalau saya ini kita ini kalau seandainya sudah menyangkut orang ya, apalagi orang ini sekarang lagi dielu-elukan gitu. Saya kadang-kadang agak malas berkomentar. Karena kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan pendapat kita ya, apa yang menjadi unek-unek kita, kadang-kadang ada orang yang menyerang kita. Dianggapnya Bagus Bang. dianggap Aku tadi diserang. Iya, jadi Saya pengen saya baru kemarin Makanya aku masuk ini roomnya Bang Gul. Iya, saya baru kemarin aja. Saya selama di Komal ini baru sekali aja saya menyampaikan ketidaksukaan saya terkait dengan tindakan seseorang. Itu pun langsung diserang. Nah, jadi sulit kita mau menyampaikan apa yang ada di hati kita, ya. Menyampaikan bahwa umpamanya kita tidak suka dengan tindakan-tindakan seperti ini atau dengan diamnya seseorang. Nah, permasalahannya ini netizen ini pemuja-pemuja daripada seseorang ini yang repot, yang sulit untuk kita untuk kita suarakan gitu loh. Jadi begitu kita mengeluarkan pendapat, langsung banyak orang yang nyerang kita. Sampai-sampai kemarin ada yang mengatakan katanya saya ini pansos. Nah, padahal kita menyuarakan itu kenapa? Karena menurut pendapat saya begini ya, marahnya orang cerdas itu dengan tindakan. Kalau marahnya orang nggak cerdas itu dengan ucapan. Nah, saya ini sebenarnya marah loh sama Kapolri, makanya saya ngambil tindakan. Saya nggak banyak ngomel-ngomelnya, tapi kadang-kadang perlu juga kita ngomel. Kenapa? Karena kalau kita melihat di depan mata kepala kita sendiri ya, ada peluang-peluang yang seharusnya dilakukan demi penegakan hukum, tapi tidak dilakukan. Ya, kita ini dipaksa sama netizen untuk diam. Ya, kalau kita menyuarakan, besok nih ada aja lagi yang nyerang kita kan. Nah, kadang-kadang pun lagi ngobrol pun kita diserang orang. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya setuju aja apa yang disampaikan Bang Deddy tadi. Ya, kalau seandainya kita ya bisa dibilang agak mendesak gitu kan, agar Peggy ini melakukan hal seperti ini. Memang untuk penegakan hukum sangat baik. Tetapi ya kita kan nggak tahu, tadi saya juga agak sedikit mendengar mungkin dia ada kontrak ini, kontrak itu. Saya ingat dulu pernah bela Vicky Prasetyo dulu. Vicky Prasetyo itu pra peradilan saya. Dan dia keluar. Nah, ketika dia keluar, memang ternyata TV ini banyak yang ngontrak dia. Nah, di dalam kontraknya itu memang tercantum dia tidak boleh berbuat masalah terkait dengan hukum. Karena produk-produk yang kontrak sama dia ini tidak mau dia terlibat dengan permasalahan hukum. Nah, kan berbenturan kepentingan akhirnya kita sama mereka kan.
Nah, mungkin apalagi saya lihat Peggy udah beberapa kali itu live ada produk-produk yang dia apa namanya itu dia promosikan kan. Ya kita kan nggak tahu nih kontraknya seperti apa. Nah kalau kita masih mendesak dia melakukan upaya hukum agak repot. Cuma solusinya menurut saya nih, kan upaya pra-peradilan itu kan boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Dulu saya ingat dulu gabung di gerakan mengadili Soeharto dulu sama Johnson Panjaitan dulu, kita menggugat Pak Harto dulu bisa. Nah, artinya kalau memang teman-teman pengen memberikan efek jera kepada penyidik yang melakukan kesalahan atau kejahatan lah, ya saya sepakat, ayo kita teman-teman kumpul, kita bikin gerakan apa namanya, ya kita gugat aja atas nama keadilan. Ya saya siap aja tempur sama penegak-penegak hukum yang selalu berbuat kejahatan-kejahatan ini, saya siap-siap aja. Ya kita buat gerakan sendiri aja. Jadi tidak melibatkan Peggy atau tidak melibatkan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sependapat, mantap. Dari kontrak endorse ya. Ya, berarti kita harus share ke Bang Tony RM ya. Bang Tony RM tolong ya rekan-rekan di-share ya ke beliau biar bisa klarifikasi juga gitu. Jangan sampai ada win-win solution yang kata Bang Irfan tanyakan tadi, kita tidak ketahuin, bukan kita pengen tahu dapurnya, tapi intinya kan ada keterbukaan di sini. Kalau toh itu bertentang view-nya, ya kita maklumin itu. Mungkin begitu ya. Kok dilanjut atau Poniah dulu? Poniah, tadi ada unek-unek apa tadi tuh? Katanya dihujat. Silakan. Enggak bang, gini waktu saya kan berpendapat nih tentang Peggy ya, ya intinya suarakanlah untuk 7 terpidana kayak gitu kan, saya sukanya berkuara-kuara kayak gitu. Terus ya adalah yang masuk itu saya juga udah bilang tuh sama Peggy dari awal dia keluar, tapi kan tergantung pengacaranya terus kayak gitu bilangnya. Kan kalau menurut saya itu kalau pengacaranya kalau udah selesai prapit itu kan udah tidak ada hubungannya lagi dengan Peggy, yang udah dijelasin sama Bang Deddy itu loh, yang pengacara Peggy ya Kak Bang. Nah terus aku bilang kayak gini, intinya kayak gini, kalau yang namanya ini dari diri kita sendiri, dari Peggy-nya mau nggak untuk bersuara untuk ke-7 terpidana itu. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya saya sakalah ngomong jadinya keluar. Gitu Bang. Padahal kan saya kan cuma gini aja loh. Saya itu dulu juga ngefans sama Peggy. Bukan berarti saya pencinta Peggy berat. Cuma waktu Peggy dalam kasus itu loh, rasanya kan gimana ya, yang namanya orang yang nggak salah dihukum kayak gitu. Terus setelah 2 bulan nih, baru kan kemarin saya kan ikut romnya Bang Gol kan, bicarakan tentang ayo dukung terpidana. Terus fittingnya siapa tadi sih Kak Suci juga bilang kayak gini, itu saya jadi lupa lah. Aib itu diituin ke penjara kayak gitu, dilaporin dari pihak Peggy-nya gimana kayak gitu aja sih Bang. Saya juga punya unek-unek nih Bang, izin ya. Kan di sini kan banyak pengacara. Dulu saya waktu 2017 itu om saya itu meninggal di Jakarta. Itu karena kita keluarga tidak mampu, sama sekali bibi saya itu nggak mampu lah. Tapi karena dari bibi saya itu nggak pernah menuntut apapun, itu cuma mayatnya itu dianterin pakai ambulans, nggak ada pendamping sama sekali, cuma pendampingnya kakak dari om saya itu. Sampai sekarang aja ya kita ngiklasin karena kita takut lah yang namanya berhubungan dengan hukum kayak gitu. Itu tahun 2017 saya masih inget tuh, tahun 2017 bulan Juli kalau nggak salah itu
itu om saya itu apa namanya, mm, waktu dimandiin itu darah bercucuran, tapi yang diplester cuma ininya. Tapi keterangan dokternya itu katanya dia itu darah tinggi. Ininya jatuh habis sholat tahajud. Pelipis matanya itu. Kalau mau ini sedih banget om, bang. Yang namanya apa, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita pasrah aja. Nah semenjak kasus Wina ini kan saya ngikutin kayak gitu, banyak edukasi hukum ya, walaupun kita itu nggak ngerti hukum lah, intinya kayak gitu ya mbok yo. Peggy itu sama kayak kita, saya aja lulusan juga cuma SMA bang ya, ketik-ketik HP aja kadang-kadang salah. Ibaratnya gitulah bang, suarakan untuk 7 terpidana bebas PK-nya. Amin. Udah bang, kayak gitu aja. Makasih ya bang. Oke, amin. Ya, sebenarnya kejadian Ibu Ponia itu sebenarnya masih bisa ya untuk ditindaklanjut sebenarnya waktu itu. Yang lebih parah lagi hampir seperti kejadian yang di Kalimantan tuh. Ya, itu yang pernah sedikit kita bahas juga sama Bang Deddy. Nah, itu lebih parah lagi karena setelah mayatnya dikirim ke keluarga itu tidak boleh sama sekali dibuka dalam keadaan sudah meninggal dalam petinya. Nah, mungkin itu intermezzo aja ya. Iya, Oke, nggak apa-apa lah bang, intinya. lanjut kok. Setidaknya tahu hukum. Ya, dilanjut kok. Sedikit. Mungkin ada tambahan. Ya artinya gitu lah teman-teman. Kalau memang keadaannya seperti itu ya sudah. Bang Koko, saya izin dulu tak bikin kopi ini di rumah makan Padang yang diketuk. Siap. Salam buat istri Bang Deddy. Saya nggak turun, ini mau ke rumah makan Padang bikin kopi. Oh, ya parkun aja. Pakai tempe. Silakan Bang Hermanto. Ya, saya nambahin dikit ya. Sebenarnya kan begini, saya waktu dulu saya menyampaikan begini, bahwa apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya bukan membela Peggy atau membela Sakarata atau membela terpidana yang lainnya. Kita ini kan peduli terhadap penegakan hukum, ingin mengungkapkan kebenaran. Walaupun ketika kebenaran itu terungkap, berpotensi membebaskan mereka, Peggy Setiawan dan 8 terpidana lainnya. Nah, saya beberapa kali menyampaikan kepada netizen agar netizen ini fokus terhadap penegakan hukum, bukan fokus terhadap orangnya. Nah, permasalahannya netizen sekarang ini fokus terhadap orangnya, sehingga mereka terlalu berlebihan memuja orang. Nah, ketika orang ini melakukan kesalahan sedikit, ada yang mengkoreksi, maka ini akan dihujat oleh pemuja-pemuja itu, netizen-netizen tadi. Padahal berulang kali kita menyampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini bukanlah kita ini tertuju kepada Peggy Setiawan plus 8 terpidana, tapi tertuju pada usaha kita mengungkapkan kebenaran agar terciptanya keadilan. Nah, walaupun itu berdampak nantinya kepada Peggy Setiawan dan 8 terpidana. Ini maksudnya menghindari agar jangan ada pemuja-pemuja yang membabi buta. Ketika nanti perpujaannya itu dikritik atau dikasih masukan dan lain sebagainya, mereka tidak balik menyerang orang yang memberikan masukan. Nah, kita ini kan sebenarnya berusaha menegakkan keadilan, terpanggil ya, bagaimana supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang terhormat. Ya, artinya masyarakat ini tidak boleh diperlakukan semena-mena, asal tangkap, asal panggil, asal ini, asal itu kan. Makanya kita semua baik advokat maupun penggiat-penggiat kemanusiaan ini kan bergerak semua pagi, siang, malam, ayo aja menyuarakan kebenaran kan. Nah, tetapi permasalahannya ketika orang-orang memiliki pendapat-pendapat sebagai seorang pejuang yang berani tempur dalam upaya menegakkan keadilan. Nah, permasalahannya kita terkait lagi dengan mereka-mereka yang punya kepentingan secara langsung terhadap penegakan hukum, contohnya Peggy Setiawan, Sakarata dan lain sebagainya lah.
kan mereka belum tentu mau ibaratnya melakukan apa yang kita inginkan. Kita pengennya benar nih, ya ketika ya kepolisian melakukan kesalahan, kejahatan, ya udah harus ada dong apa namanya akibat dari yang mereka lakukan ini. Kita kan kesel juga ngelihat apa namanya orang-orang yang melakukan kejahatan ini masih menjabat, masih punya kekuasaan, masih bisa nangkap orang, masih bisa melakukan, tidak ada perubahan dari jabatan mereka. Sama sekali tidak ada perubahan. Saya juga sebenarnya dongkol juga, cuma ya apa boleh buat, kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Kita mau desak-desak terus, nanti kita diserang orang. Nah, sementara keinginan kita memang tadi, saya tuh setuju sama Koko tadi. Ya, sebenarnya Koko udah termasuk apa namanya itu tinggi juga bahasanya kan. Nah saya justru kalau memakai bahasa Koko sekarang malah nggak berani saya. Takutnya diserang luar biasa kan. Tapi ya kembali lagi lah, ya kita kalau seandainya sekarang ini posisi kita ingin menegakkan hukum, ingin memberikan sanksi kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, ya kembali lagi lebih amannya ini cari aman aja. Kita bentuk aja apa namanya perkumpulan ya dalam upaya penegakan hukum, apa yang bisa kita lakukan tanpa melibatkan orang lain, ya udah kita lakukan aja. Ya maksudnya cari aman aja lah. Kira-kira begitu kok. Terima kasih. Cari aman. Kasil, silakan. Kalau saya mah siap. Saya nggak ada istilah cari aman. Mohon maaf Bang Herwanto. Saya sudah aman dalam hal-hal mencari keadilan di sini. Saya tetap akan menyuarakan. Saya nggak khawatir. Silakan ada yang mau bully saya, mau hujat saya, silakan. Selama ini buat kebaikan Peggy. Seperti itu, lanjut Bang Koko. Ya, betul. Itu kan kebaikannya bukan buat kita juga, buat Peggy juga. Semakin dia itu mendorong pada itu mendukung 7 terpidana, nama dia bukan nama buruk loh. Yang tadinya seribu jadi 2.000, yang tadinya 2.000 jadi 3.000, percaya dia sama saya. Efeknya bagus sebetulnya. Cuman ya memang, ya udahlah, silakan Kasil. Aduh, kalau saya kan pemerhati juga lah sama dengan teman-teman yang lain. Ya yang saya harapkan memang ada supaya teman-teman yang sudah berjuang nih pagi, siang, sore, malam, subuh itu ada apresiasi. Bukan bentuknya berupa uang, tapi ada kepuasan bahwa perjuangan kalian itu kan ada pembedanya lah. Ada keterangan dari Peggy yang bisa meyakinkan kalian bahwa usaha kalian tidak sia-sia, kan begitu sih sebenarnya yang saya baca ya. Jadi ya minta aja Bang Deddy lah sama Peggy-nya, kan sampai cuma Bang Deddy yang bisa berhubungan sama Peggy. Jadi gitu aja sih. Jadi jangan dibilang nanti Peggy sombong, Peggy apa, kasihan juga. Kasil kalau bicara apa ya mewakili netizen adem banget ya. Kalau bicara hukum saya kadang-kadang pusing, aduh nggak sampai otak saya ke sana. Tapi gini Bang Kasil, makanya saya mau ketawa nih Kasil. Kayaknya adem, menyentuh hati. Tapi saya ingin punya pandangan gini, Kasil bernarasi tentang kemanusiaan itu ya, apa yang kami suarakan gitu. Tadi juga sangat menyentuh apa yang saya inginkan gitu. Itu sangat menyentuh. Tapi agak sedikit panjang lah, dikit gitu Kasil. Coba dilanjut lagi Kasil. Biar ada pemahaman gitu untuk kami juga gitu, untuk teman-teman juga. Lanjut Kasil. Ya, jadi kan gini Bang, saya ke Bang Deddy aja ya, karena Bang Deddy ini pihak yang berkepentingan dengan Peggy Setiawan. Saya ini pemerhati lah, sama dengan yang lain. Saya di luar para pihak. Dan saya meyakini, melihat, mendengar, menyaksikan sendiri bahwa yang punya Komal kayak Koko, Bang Gold, ya, kemudian faktual, kemanusiaan, siapa itu, yang sudah berjuang lah mengangkat agar Peggy ini ada perhatian dari orang-orang, dari khususnya para penegak hukum, sehingga hari ini kita berbangga dan bisa menyaksikan Peggy bisa
menghirup udara segar lagi ya, terlepas dari semua tuntutan. Tapi yang jelas ternyata setelah kejadian itu kok adem kan gitu. Nah mumpung ada Bang Deddy mungkin bikin kopinya udahan ya. Tolong deh, kemanusiaan itu harus dari kedua belah pihak. Kemanusiaan bukan terhadap si Peggy Setiawan, tapi terhadap para pemilik Komal ini juga. Ya, mereka mengorbankan waktu, mengorbankan pulsa mungkin, mengorbankan wifi, terus kopi udah berapa gelas, udah berapa bungkus gitu. Yang mereka inginkan hanya tolonglah kemanusiaan juga kepada kita, kasih tahu terus Peggy habisnya mau diapain, apakah dia kemudian menuntut ganti rugi, apakah kemudian dia akan melaporkan aib, kejelasannya mana gitu Bang Deddy, silakan. Iya, nanti gini sih hasil ya, izin ya host. Nanti kami sampaikan ya. Saya pribadi akan menyampaikan terhadap teman-teman juga nanti ya. Apa yang menjadi keharusan memang kalau kita bicara penegakan hukum ya demi keadilan ya. Kita mengungkap kebenaran demi keadilan. Apa yang teman-teman sampaikan itu bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan apapun, baik ada kontrak dengan endorse, karena Peggy tidak di endorse ya, hanya sebatas diminta saja ya. Hanya saja diminta saja, tetapi tidak ada kontrak di situ kan. Begitu dia diminta langsung dibayar mungkin ya kan, seperti itu yang saya tahu ya, tapi nggak tahu ke dalamnya itu bagaimana karena tidak ada kelanjutan di sini, tidak ada kelanjutan. Kalau selama kalau itu dianggap bahwa dia dipakai terus ada endorse, berarti jelas ada kontrak, karena kalau dipasang foto atau videonya selama 5 tahun berarti ada kontrak. Tetapi ya saya nggak tahu ke depannya. Yang penting apa yang menjadi masukan teman-teman nanti akan saya sampaikan itu. Dan yang sudah disepakati juga kemarin malam dengan Bang Adnan sebagai wakil ketua tim hukum Peggy Setiawan saat itu juga akan menyampaikan hal yang sama. Nanti akan kita sampaikan itu kok. Yang menjadi keinginan bagaimanapun juga teman-teman netizen, ribuan netizen, jutaan netizen baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri itu kan, saya mengakui banyak sekali supportnya. Sangat berterima kasih, supportnya begitu besar juga netizen, baik secara doanya, secara materialnya, ada sumbangsi di situ, ada donasi di situ yang disampaikan ke saya ya, walaupun ya itu sangat bermanfaat sekali buat keluarganya Peggy juga. Jadi memang harus memperhatikan itu ya. Saya ambil sisi positifnya aja Kak Sil, begitu. Ya, saya yakin teman-teman juga udah paham masalah positif dan negatif kok. Yang jelas gini loh, perjuangan teman-teman ya sebagai pemilik Komal menginginkan ada kejelasan Bang. Setelah Peggy keluar, terus apa nih yang bikin geliatnya ada, laporin aib misalnya, ya kan, kemudian minta ganti rugi misalnya. Tapi kan selama ini sudah berjalan hampir sebulan ya kalau nggak salah Peggy keluar lebih ya, itu gregetnya nggak ada lagi gregetnya gitu, maksudnya Koko, maksudnya Bang Gold, maksudnya teman-teman yang lain. Betul nggak sih kok Bang Gold, ngomong dong. Bukan greget lagi, enak. Oh iya Bang Day juga. Sampai subuh Bang Day ya. Gitu Bang Deddy. Jadi gimana caranya Bang Deddy menyampaikan kepada Peggy dan kawan-kawan rekan sejawat saya, ini loh permintaan netizen ya, begini-begini, siapa tahu nanti ada solusi jalan keluarnya, agar gini, agar keadilan bukan hanya kepada Peggy, keadilan juga kepada kawan-kawan yang sudah berjuang di Komal-Komal. Betul nggak? Ya, gitu. Betul. Itu tadi yang disampaikan sama Bang Hermawan ya. Artinya saya sendiri secara pribadi membelanya itu bukan secara personal pribadinya, tetapi membela karena posisi saya dan teman-teman memang itu secara undang-undang dan panggilan hati nurani, itu pro bono kan. Tapi ini demi keadilan dan penegakan hukum. Tapi kalau melihat secara personal tuh kita tidak ya, kita sisihkan itu sih ya Kak Silya. Jadi mudah-mudahan lah ada upaya hukum lanjut nanti yang bisa dilakukan oleh Peggy ya, walaupun nanti dengan PH yang baru, tapi dengan orang yang lama, entah itu beberapa orang yang akan dijadikan pemegang kuasa nanti itu. Mungkin juga
ada pembahasan juga di situ. Host itu ada teman saya itu si Coki itu, angkat aja naik Bang Host, karena dia juga masuk di dalam timnya 911 itu. Saya pengen tahu dia itu, angkat masuk dia itu, Bang Coki itu satu kota dengan saya. Oke, Coki, mohon izin naik ya, udah ditarik. Bang Maswan, disapa dulu lah Bang Maswan, takutnya lagi ngopi lagi, kebablasan. Rumah makan Padangnya deket kok. Jadi Kak Sil, Jangan jauh, seolah-olah kami netizen udah punya PH nih sekarang nih. Terima kasih banyak tadi atas perwakilannya. Iya. Bang Irfan, Nay, Bang Maswan. Naik, Flap, lanjut. Iya Bang Gol, saya ini kan memang kalau di Komal nggak bisa nyampe malam-malam Bang. Ya Bang Gol tahu lah, ya kan. Apalagi besok Senin Bang, ada beberapa yang mau diadain giat. Jadi intinya tidak menyurutkan semangat terus Bang Gol. Ya seperti yang pernah saya sampaikan dengan Bang Gol, pergerakan itu bukan dari kita sejauh mana ilmu kita atau posisi dan apa yang mau kita lakuin ke orang. Yang penting walaupun itu kecil tapi bermanfaat gitu, dan kita nggak perlu butuh pengakuan. Jadi dalam hal ini ya Bang Koko, Bang Ivan, Bang Dai, terus Bang Dedi, nah terus siapa ini, Mbak Ponia dan Kak Sil yang tentunya sebagai praktisi hukum, ya semangat lah kalian yang mempunyai kekuatan fisik yang kuat, ya kan, bisa sampai malam tembus pagi. Saya ini kelemahan saya di situ Bang Gol. Ya Bang Gol tahulah, saya juga ikut TikTok ini gara-gara awal-awalnya ikut di Komalnya Koko dulu kan. Nah, gara-gara menyuarakan hashtag Peggy bebas. Jadi ya ada keterpanggilan aja Bang. Nah, selanjutnya nanti kita secara kontinu. Jadi mungkin ini menutup closing statement saya Bang. Izin pamit kepada semuanya. Terkhusus yang saya hormati Bang Dedi Advokat senior dan Kak Sil sebagai praktisi hukum dan juga senior.